misalnya kita mau parkir di tepi-tepi jalan gitu ya, di tepi-tepi pertokoan gitu, dia itu ada limitnya ya teman-teman. Kalau malam dari jam 6 gitu, dari jam 6 sore, kalau nggak salah dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi, biasanya itu yang suka ngecek di bagian parkir itu dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kelancaran setiap usaha-usaha daripada teman-teman semuanya. Oke, seperti biasa ini channel baru, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Please support teman ya dengan cara menekan tombol subscribe pada channel ini. Di sini ada sebuah video yang bahas tentang 3 hal perlu diketahui sebelum masuk ke negara Malaysia. Kalau tidak nanti kalian akan kalau kita tidak tahu tentang perkara ini, maka kalau kita ke Malaysia akan seperti apa nantinya? Wow, ini pengalaman para TKI di Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja ke Malaysia. Mereka sering menceritakan hal-hal yang unik tentang Malaysia, hal-hal yang aneh juga tentang Malaysia, dan juga menceritakan kebahagiaan ketika berada di negara Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama-sama, let's go. Tiga hal ini perlu diketahui ketika Anda berada di negara Malaysia. Kalau kalian mau traveling ke Malaysia, biar nggak malu. Biar tidak. Apa sih maksud? Malu mau bertanya. Jadi aku kasih tahu kalian. Hai, assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai bareng kalian ya. Aku mau nge-share pengalaman aku selama aku di Malaysia sama kalian ya. Semoga bermanfaat khususnya buat kalian yang belum pernah masuk ke Malaysia, entah itu bekerja atau untuk sekedar jalan-jalan, maksudnya traveling gitu. Beberapa perkara ini kalian harus mengetahuinya sebelum kalian datang ke negara Malaysia ini ya. Aku dari pertama masuk ke sini tinggal di negeri Johor, tepatnya di Johor Bahru. Johor Bahru. Aku tinggal di salah satu pusat bandar juga. Maksudnya bandar itu pusat kota gitu ya. Ada beberapa perbedaan kultur di Malaysia ini dengan di Indonesia ya. Ada peribahasanya di mana culture shock. Disitulah langit dijunjung kan. Ada peribahasa itu. Jadi kalau kalian misalnya nih baru pertama kali masuk ke Malaysia, kita kan nggak tahu ya gimana kebudayaan di sini gitu ya. Kebiasaan orang Malaysia sini ya guys. Yang pertama, kalau misalnya di jalan raya ya, kalau misalnya kita lagi bawa kendaraan gitu, bawa mobil ya, di sini bilangnya mobil itu kereta. Orang-orang Malaysia ini jarang banget menggunakan klakson, guys. Jelas. Ya, kok bisa teman-teman ya? Sedangkan di negara saya sendiri Indonesia, entah itu di jalan raya, entah itu di jalan pelosok, bunyi klakson itu luar biasa, teman-teman ya. Karena kewas-wasan mungkin ya. Kalau di daerah saya itu kenapa mereka menyalakan horn, itu disebabkan karena mereka takut ada kendaraan yang nerobos, atau khawatirnya kan sebab di Indonesia itu lampu merah saja diterobos teman-teman, apalagi di jalan-jalan yang sempit-sempit, makanya horn sering dibunyikan. Kalau di Malaysia taat aturan. Kenapa horn tidak jarang dibunyikan? Karena mereka taat aturan, tak macam rakyat Indonesia ini yang tidak semuanya sih, cuman kebanyakan tidak taat aturan teman-teman ya. Aturan lalu lintas maksudnya. Kalau kita itu di Indonesia kan udah biasa kayak tot gitu kan. Iya jelas. Orang penumpang aja pun kita tot gitu kan. Kalau di sini ya teman-teman, di Malaysia ini jarang banget orang menggunakan klakson. Ya jarang banget, kecuali macam darurat aja, misalnya lagi di lampu merah gitu,
tapi mobil depan apa lampu tuh udah hijau, tetapi yang mobil yang bagian depan apa masih diam nggak jalan-jalan gitu, paling tet gitu aja Iya gitu. iya Nggak jelas-jelas ya. sembarangan mereka menggunakan klakson. Allah Dan yang kedua, Akbar. kalau misalnya kalian nih mau isi bensin ya, kalian berhenti di pom bensin itu, kemudian kalian pergi ke counter untuk bayar. Misalnya, Ya. Kak, mau isi minyak gitu, bilangnya gitu ya, mau isi minyak 50 ringgit gitu misalnya, atau 30 ringgit gitu. Ah, counter berapa? Nanti dia itu akan bertanya. Misalnya kita lihat Ya. aja counter berapa, counter 4 misalnya. Counter 4 Kak gitu. Oh, nanti dia akan layan kita dari sana. Tapi isi minyaknya itu, isi bensin itu kita sendiri yang masukkan. Nggak Oh, isi dimasukin sama pelayan sendiri. gitu ya. Perbedaannya itu. Kalau di Indonesia Oh, kan kita nggak usah turun, kita tinggal bilang aja gitu ya. Kalau di sini kita mesti turun sendiri, layan sendiri, bayar sendiri gitu ya iya, iya, teman-teman. iya. Itu Jadi beda, beda, kalian beda. jangan Jelas, terkejut dengan kebiasaan di sini karena memang berbeda dengan kita di Indonesia betul. ya Jelas berbeda ini, teman-teman. jelas, Dan jelas. kebiasaan yang ketiga ialah parkir. Kalau misalnya kita di Indonesia, kalian sering menjumpai tukang parkir ya, yang lama nggak lama 1.000 gitu ya, 1.000 Iya, 2.000 gitu. Tapi itu, kalau di sini aduh, di Malaysia nggak ada yang namanya tukang tukang parkir. parkir Di sini itu. nggak ada. Tetapi Ini yang membuat saya tuh suka dengan cara-cara negara Malaysia, rakyatnya loh. Di Indonesia pungli parkir tuh luar biasa, sangat ramai sekali, apalagi di keramaian teman-teman. Naruh sepeda sebentar saja itu dikenai biaya 2.000 atau seringgit lah kalau di Malaysia. Itu meresahkan non. Kalau nggak dikasih, itu mereka kadang marah-marah, ngancam dan lain sebagainya. Kalau dikasih 2.000, kalau ada apa-apa kepada si motor itu, maka tukang juru parkir itu tidak mau bertanggung jawab. Mereka tuh kadang hilang. Adanya ketika kita mau keluar daripada tempat parkir, baru mereka itu datang. Itu anehnya. Berbeda antara Malaysia dan Indonesia dalam hal ini, teman-teman. kita di setiap wilayah ada peraturannya ya. Misalnya kalau aku nih, contohnya aku ini kan ada di pusat bandaraya ya, kayak di pusat kota gitu. Misalnya kita mau parkir di tepi-tepi jalan gitu ya, di tepi-tepi pertokoan gitu. Dia itu ada limitnya ya teman-teman. Kalau malam dari jam 6 gitu, dari jam 6 sore, kalau nggak salah dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi, biasanya itu yang suka ngecek di bagian parkir itu dia belum datang ya. Kalau misalnya kalian parkir di tepi-tepi jalan itu dalam masih waktu bekerja ya, seperti dari jam 8 pagi atau 9 pagi gitu, biasanya itu ada orang yang pakai seragam biru gitu, biru Ish, tua ya, atau polisi lalu traffic lintas. gitu. Dia akan cek-cek gitu. Tapi kalau misalnya dia akan cek, kalau misalnya kita tidak mengikuti peraturan, dia akan denda kita ya. Jadi Oh, kalian kalau ketat misalnya mau juga. parkir harus Enak. pilih-pilih tempat gitu. Kalau misalnya orang-orang yang udah lama, udah tahu peraturan itu, dia akan pinter-pinter cari waktu gitu. Tetapi kalau misalnya kalian parkir di depan rumah orang ya, misalnya di depan rumah orang gitu, meskipun di pusat bandaraya, itu tidak akan kena denda, tetapi akan kena marah sama orang yang punya rumah itu Wow, ya. kena marah. Kalau seperti di Aduh. perkampungan-perkampungan gitu ya, bukan di pusat kotanya, maksud aku bisa parkir dimanapun ya, selama tempatnya aman, meskipun di depan rumah atau di bawah pohon gitu, itu aman ya, nggak akan ada orang ganggu, nggak akan kena denda juga, nggak akan kena Masya saman Allah. ya. Masya Jadi Allah. kalian mesti ingat 3 perkara yang aku ceritain ini, kalian harus save di kalian ya. Oh iya betul ya apa yang diceritain oleh si teteh ini ya. Begitu, jadi kalian harus perhatikan 3 perkara ini. Kalau kalian mau traveling ke Malaysia, biar Ingat, enggak ingat teman. malu. Biar Kita tidak sekarang malu mau malu. bertanya,
Jadi aku kasih tahu kalian terlebih dahulu ya. Iya. Teman-teman, sekian dulu sharing Oke, itu pengalamannya sharing ya. hari ini. Oke, Semoga terima video kasih ini Kak. bermanfaat untuk kalian yang mau ada rencana traveling ke Malaysia ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian rasa channel aku ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk Di subscribe. subscribe ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ini adalah informasi sih sebenarnya kepada kita semua yang ingin berlibur atau vlogger atau traveling ke Malaysia. Kita harus mengetahui hal ini. Kenapa teman-temannya? Karena biar tidak merasa asing ketika berada di Malaysia. Yang pertama, di Malaysia itu tidak ada tukang parkir. Yang kedua, rakyat Malaysia itu taat aturan. Yang ketiga, tidak ada bunyi horn di jalan raya. Ada sih, cuma 1 kali, 2 kali. Tidak macam di negara Indonesia yang bener-bener super gila ramai teman-teman ya. Itulah enaknya tinggal di Malaysia, tidak bising teman-teman ya. Dan rakyat Malaysia benar-benar taat aturan teman, tak macam di negara kita Indonesia. Tapi di Indonesia tidak semuanya tidak taat aturan, pasti ada, cuman rata-rata kebanyakan tidak taat aturan. Oke, itulah video reaction hari ini buat kalian yang merasa video ini bagus lah buat kita, mengedukasi kita ketika mau ke Malaysia. Sebelum mau ke Malaysia kita belajar dulu ya, tonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, subscribe juga tentunya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.